Maaf, kamu nggak cocok kerja di sini. Lihat baju kamu aja udah lusuh. Gimana bisa jadi bagian dari perusahaan kami? Ucapan itu menusuk hati Faris yang berdiri di depan meja resepsionis sebuah kantor startup kekinian. Ia hanya bisa tersenyum getir, menatap wajah sang HRD yang tak berhenti menilainya dari ujung kepala hingga kaki. Kemeja putihnya memang kusam, sepatu bututnya penuh debu, dan rambutnya agak lepek karena baru saja turun dari bus umum. Tapi tak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan di balik penampilannya itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum lanjut kisahnya, silakan tulis shalawat di komentar dan bagikan kisah ini untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Suasana lobi kantor masih dipenuhi kandidat pelamar lain yang tampak jauh lebih rapi. Sebagian dari mereka menoleh dan menahan tawa melihat Faris ditolak bahkan sebelum masuk ruang wawancara. Orang-orang seperti dia tuh cuma bikin malu aja, bisik salah satu pelamar kepada temannya. Faris tidak membalas, ia hanya menunduk dan melangkah pelan keluar gedung. Di luar, ia duduk di trotoar, menatap pantulan langit pada kaca tinggi gedung yang barusan menolaknya. Lucu, ya. Kantor ini dulunya cuma garasi kosong waktu saya survei pertama kali, gumamnya pelan. Beberapa orang di dalam gedung masih menatap ke arah jendela, memperhatikan si pria aneh yang sempat bikin kegaduhan kecil itu. Sementara itu, di lantai atas, seorang pria muda bernama Kevin, salah satu staf desain, mengamati kejadian itu dari jendela. Wajah Faris terlihat familiar baginya, tapi ia belum yakin dari mana. "Kev, berkas lamaran udah kamu kumpulin?" tanya atasan Kevin. "Udah pak, tapi barusan ada pelamar ditolak gara-gara bajunya lusuh," jawab Kevin masih berpikir keras. "Ya ampun, standar kita memang tinggi. Kita cari yang punya image bagus," kata sang atasan. Kevin masih belum tenang. Rasa penasaran muncul. Ia akhirnya membuka laptop dan mulai mencari-cari nama Faris di Google. Tak lama kemudian wajahnya berubah. Matanya membelalak. "Gila, itu dia!" bisiknya. Ia segera berlari ke arah lift, turun ke bawah, berusaha mengejar Faris yang sudah hampir menghilang di ujung jalan. Beberapa tahun lalu, Faris adalah pemuda kampung yang hidup pas-pasan. Ayahnya hanya seorang buruh pabrik yang sering sakit-sakitan, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Faris sejak kecil terbiasa mandiri. Ia sudah mulai bekerja sejak SMP, menjadi ojek payung, cuci motor, hingga tukang parkir. Tapi meski miskin, semangat belajarnya tidak pernah padam. Ia selalu jadi juara kelas dan sering menang lomba karya ilmiah. Setelah lulus SMA, ia tak punya cukup uang kuliah, maka ia kerja di gudang sebagai kuli. Di sela-sela waktu malam, ia belajar coding lewat warnet dan video YouTube. Ia mulai membuat aplikasi kecil-kecilan, meski laptop bekasnya sering error. Suatu hari, ada investor luar negeri yang tak sengaja memakai aplikasinya dan tertarik. Lewat perantara online, mereka menghubungi Faris dan menawarinya kerjasama. Saat itulah hidup Faris mulai berubah. Ia bangun startup pertamanya dari kamar kontrakan sempit. Ia tidak punya modal besar, hanya semangat dan kejujuran. Dalam waktu 2 tahun, aplikasinya digunakan lebih dari 100.000 orang. Tahun ketiga, ia dapat suntikan dana dari luar negeri. Tapi Faris memilih tidak muncul ke media, tidak tampil di televisi. Ia hanya ingin perusahaannya bermanfaat bagi orang lain. Ia tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana. Ia tak mau orang tahu siapa di balik nama brand aplikasinya. Bahkan karyawan-karyawannya pun belum pernah bertemu langsung. Ia bekerja lewat email dan tim jarak jauh. Maka hari itu ia iseng datang ke salah satu kantor cabangnya yang selama ini tidak tahu siapa pendiri mereka. Ia hanya ingin melihat bagaimana cara kerja mereka di lapangan. Dan ia ingin tahu apakah tempat ini masih ramah kepada orang kecil seperti dirinya dulu. Sayangnya, jawabannya menyedihkan. Mereka menolak Faris hanya karena bajunya tidak mahal. Mereka tertawa, padahal tanpa sadar sedang menertawakan pemilik gedung sendiri. Faris diam, tapi matanya mencatat semuanya. Ia tahu siapa yang mempermalukannya, tapi dia memilih tetap tenang. Di dalam hatinya, Faris tidak ingin membalas dengan kemarahan. Ia hanya ingin menguji bagaimana budaya perusahaannya berjalan tanpa topeng.
Dan ternyata banyak yang mengecewakan. Beberapa karyawan terlalu fokus pada citra, bukan kompetensi. Mereka cepat menilai hanya dari penampilan. Itulah budaya yang ingin ia ubah. Faris lalu pulang, duduk di kamar kecilnya, dan membuka laptop. Ia menulis catatan internal tentang evaluasi budaya kerja cabang itu. Tapi satu hal yang paling menyentuh hatinya, hanya satu orang yang menyadari wajahnya. Kevin. Kevin akhirnya mengejar Faris di luar gedung. "Pak Faris, Anda beneran Faris Pradipta, CEO FP Tech?" Tanyanya terengah-engah. Faris tersenyum. "Iya, tapi tenang, saya bukan datang buat marah-marah." Kevin masih syok. "Kenapa Bapak nggak bilang dari awal?" "Saya cuma ingin lihat bagaimana kalian memperlakukan pelamar biasa." Kevin menunduk. Ia merasa malu atas perlakuan rekan-rekannya. Faris menepuk bahu Kevin. "Kamu satu-satunya yang peka." Keesokan harinya, berita itu mulai tersebar. Di ruang meeting, para karyawan dipanggil. Ternyata Faris hadir di sana, kini dengan penampilan rapi. Semua orang terdiam saat melihat wajah pelamar lusuh. Kemarin, kini duduk di kursi utama. "Saya Faris Pradipta, pemilik perusahaan ini," katanya tenang. Beberapa orang langsung pucat. HRD yang kemarin menolak pun nyaris pingsan. "Tenang, saya nggak akan pecat siapa-siapa hari ini," ucap Faris. "Tapi saya ingin kalian tahu, kita membangun tempat ini bukan dari modal besar, tapi dari rasa percaya." Semua diam. Jangan pernah menilai orang hanya dari bajunya. Saya sendiri dulu pakai baju yang sama 3 hari berturut-turut. Suasana berubah. Beberapa orang mulai menunduk menahan malu. Faris lalu mengajak mereka memperbaiki budaya kerja. Ia minta HRD dan tim perekrutan belajar dari kejadian itu. Video sambutan Faris direkam dan diunggah oleh salah satu karyawan. Dalam waktu 2 hari, video itu viral. Netizen memuji kebijaksanaan Faris yang tetap rendah hati. Ia diundang ke beberapa acara televisi, tapi ia menolak. "Saya hanya ingin perusahaan ini bisa menghargai orang, sekecil apapun," ujarnya. Kevin dipromosikan jadi kepala cabang baru. HRD yang dulu meremehkan meminta maaf dan diterima dengan lapang dada. Faris tidak menyimpan dendam. Ia justru mengajak semua untuk belajar. Kita semua pernah salah. Yang penting, kita sadar dan memperbaikinya. Kantor itu kini menjadi role model untuk cabang lain. Mereka rutin mengadakan pelatihan soal empati dan etika kerja. Faris tak pernah lelah mengingatkan mereka. Karena ia tahu penampilan tidak pernah mencerminkan nilai sesungguhnya seseorang. Di akhir tahun, perusahaan memenangkan penghargaan Budaya Kerja Terbaik Nasional. Faris tetap menolak tampil di podium. Ia memilih duduk di kursi penonton, memberi tepuk tangan paling meriah. Dalam hati, ia tersenyum puas. Karena yang terpenting baginya bukan pengakuan, tapi perubahan. Setelah semua itu, Faris kembali ke kehidupan sederhananya. Ia masih naik bus, masih tinggal di rumah kecil, dan masih memakai sepatu yang sama. Tapi kini, orang-orang di sekitarnya melihatnya dengan rasa hormat. Bukan karena harta, tapi karena sikapnya yang bijak. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya. Mahasiswa, pekerja kasar, hingga pengusaha muda sering menulis surat padanya. "Bang, saya dulu malu karena miskin. Sekarang saya bangga karena abang," tulis salah satu anak muda. Faris selalu membalas dengan kata-kata lembut. Ia percaya setiap orang bisa bangkit jika tidak mudah menyerah. Dalam sebuah seminar tertutup, ia sempat berkata, "Jangan pernah remehkan orang hanya karena bajunya murah. Bisa jadi dia sedang menguji kejujuranmu." Kata-kata itu terus diingat banyak orang. Bahkan dicetak dan ditempel di dinding kantor-kantor cabang. Faris tak peduli dipuji atau dicaci. Yang penting, ia tak menyimpang dari prinsip hidupnya. Suatu pagi, ia berdiri di depan kaca kecil rumahnya. Ia melihat bayangan dirinya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai anak tukang parkir yang tak pernah menyerah. "Terima kasih ayah, ibu," bisiknya. "Ini semua karena doa kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Silakan tulis sholawat di komentar dan bagikan kisah ini agar jadi pelajaran untuk kita semua.